Jalan ke lab lihat komputer. Monitor banyak, kabel berserakan. Kami kelompok yang super rajin, siap menjelaskan sistem pakar dengan santai dan sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Puspita Rumoroy. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Sistem Pakar untuk mendiagnosis kerusakan pada handphone. Sebelum masuk pada poin pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Di sini yang pertama yaitu saya sendiri, yang kedua ada Cynthia Potabuga, ketiga ada Sutriawati Paputungan, keempat ada Sefriani Pitoy, dan terakhir Sarintan Savitri Trisolo. Nah, untuk pembahasan yang pertama akan saya serahkan ke rekan saya. Saya Cynthia Potabuga akan membacakan materi pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang. Penggunaan handphone di Indonesia meningkat pesat seiring kemajuan teknologi, harga yang terjangkau, dan kemudahan akses internet. Handphone kini berfungsi tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga untuk belajar, bekerja, bertransaksi, dan hiburan. Namun, peningkatan penggunaan juga menimbulkan risiko kerusakan perangkat, seperti error sistem dan gangguan hardware. Banyak pengguna tidak mengetahui penyebab kerusakan, sehingga memerlukan bantuan teknisi. Untuk mengatasinya, diperlukan sistem pakar yang dapat membantu mendiagnosis kerusakan handphone secara cepat dan mandiri, sehingga pengguna dapat mengetahui jenis dan penyebab kerusakan serta langkah penanganannya. Yang kedua ada rumusan masalah, bagaimana merancang dan membangun sistem pakar yang dapat memprediksi jenis kerusakan handphone secara cepat, tepat, dan akurat, sehingga pengguna dapat mengetahui kerusakan perangkat tanpa harus ke teknisi dan proses identifikasi menjadi lebih efisien. 3. Tujuan penelitian ada 4. 1. Merancang dan membangun sistem pakar untuk menganalisis gejala kerusakan HP. Kedua, menerapkan metode diagnosis yang mendekati analisis teknisi. 3. Mempermudah pengguna mengetahui jenis dan penyebab kerusakan tanpa ke tempat servis. 4. Memberikan rekomendasi tindakan awal berdasarkan hasil diagnosis sistem. 4. Manfaat penelitian. Yang pertama, membantu pengguna mengenali gejala dan jenis kerusakan lebih awal. Kedua, memberikan solusi awal sebelum ke teknisi. 3. Membantu teknisi mempercepat diagnosis kerusakan. 4. Menjadi referensi pengembangan sistem pakar di bidang layanan teknik lainnya. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu metode penelitian. Studi kasus, penelitian ini menggunakan Huawei Service Center sebagai objek utama dalam pengumpulan data layanan dan penanganan kerusakan handphone. Perkenalkan, nama saya Sarintan Savitri Trisolo. Di sini saya akan membahas metode yang digunakan. Yang pertama, wawancara dilakukan melalui panggilan telepon dengan pakar untuk memperoleh informasi dan pembahasan mendalam terkait pembahasan penelitian. Yang kedua, studi literatur, mengumpulkan dan menelah sumber seperti jurnal dan laporan ilmiah untuk memperoleh landasan teori serta referensi penelitian terdahulu. Kita masuk di poin 3, ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dihasilkan basis pengetahuan berisi fakta, aturan yang menghubungkan gejala kerusakan dengan gejala kerusakan handphone. Data diperoleh dari wawancara pakar dan studi literatur, kemudian disusun dalam tabel untuk memudahkan identifikasi peneratur pada sistem pakar. Tabel yang pertama yaitu jenis kerusakan handphone. Pada tabel ini berisi daftar jenis kerusakan yang dapat terjadi pada perangkat. Nah, setiap jenis kerusakan di sini diberikan kode unik yaitu Y1 sampai dengan Y9 yang digunakan untuk menghubungkan antara gejala dan jenis kerusakan dalam proses inferensi sistem pakar. Tabel yang kedua di sini yaitu hubungan gejala dan kerusakan handphone. Tabel ini menunjukkan hubungan antara gejala-gejala kerusakan pada perangkat dengan jenis kerusakan yang mungkin terjadi. Nah, kita lihat di sini tanda centang itu
Itu menunjukkan bahwa suatu gejala memiliki kaitan dengan jenis kerusakan tertentu. Tabel ini digunakan sebagai dasar dalam proses inferensi pada sistem pakar yang dikembangkan. Nah, kita masuk pada tabel yang ketiga. Ini sambungan tabel yang kedua tadi, mohon maaf ya. Tabel yang ketiga, aturan if then. Tabel ini menunjukkan hubungan antara gejala kerusakan dan jenis kerusakan yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan teknisi di Huawei Service Center, dan setiap aturan menggambarkan kondisi if then, di mana apabila sejumlah gejala X muncul secara bersamaan, maka sistem dapat menyimpulkan jenis kerusakan tertentu yang diberi kode yaitu Y. Nah, di sini misalnya pada aturan yang pertama, jika gejala X1, X2, X3, X6, X19, dan X25 terdeteksi, maka kerusakan yang kemungkinan terjadi adalah Y1, yaitu IC power. Nah, di situ. Itu dia contohnya. Lalu kita masuk pada tabel yang keempat, yaitu tabel keputusan. Nah, tabel ini berisi kumpulan data berupa gejala, jenis kerusakan, serta solusi atau tindakan yang biasanya dilakukan oleh pakar. Informasi pada tabel diperoleh dari hasil wawancara dengan teknisi dan literatur pendukung. Data ini menjadi dasar penyusunan aturan produksi pada sistem pakar yang akan dikembangkan. Perkenalkan, nama saya Sabriani Pitoy, Prodi Teknik Informatika. Pembahasan tahapan meliputi analisis data, gejala, dan kerusakan, penyusunan aturan if-then, perancangan struktur basis pengetahuan. Hasilnya berupa perancangan awal sistem pakar yang menjadi fondasi pengembangan sistem diagnosis kerusakan handphone. Jadi kesimpulan, penelitian ini menghasilkan rancangan basis pengetahuan sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan handphone berdasarkan gejala pengguna. Data dari wawancara pakar dan studi literatur disusun dalam aturan if-then menjadi fondasi awal sistem diagnosis yang cepat, efisien, dan akurat. Di sini saya lampirkan 3 foto yang diambil langsung dari pakar. Di sini yang foto pertama kita bisa lihat kerusakan terjadi pada baterai. Baterai di sini kembung sehingga HP cepat lowbat dan overheat. Nah, terus untuk foto yang kedua bisa dilihat ada kerusakan pada LCD. Kerusakan pada LCD ini terjadi pecah dalam yang mengakibatkan layar menjadi green screen. Bisa kita lihat ya, itu layarnya warna hijau. Lalu untuk yang foto ketiga itu kerusakan pada kamera. Bagian lensa tergenang cairan. Bagian lensa tergenang cairan. Ini menyebabkan kamera blur, force close, dan tidak stabil. Ngerjain tugas sampai dini hari. Mata panda tapi hati tenang. Sistem pakar sudah kami bahas tuntas nih. Semoga dosen tersenyum dan tidak garang. Terima kasih.